MPR kepada Bapak Haji Yandri Susanto SPT. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat yang mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu rencana ini tidak pernah terbayangkan oleh kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun fayakun, maka hari ini kita ditakdirkan untuk sama-sama ditemukan dalam keadaan sehat walafiat di gedung rakyat ini. Semoga silaturahmi kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah salawat karena salawat tidak bayar. Kalau kita pergi ke warung mesti bayar keluar duit. Kalau bapak-bapak yang merokok, kalau nggak bayar uang, rokoknya nggak dikasih sama tukang warung. Tapi kalau bersalawat itu gratis, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Maka mari kita latih hidup kita ini supaya salawat itu jadi hobi. Misalkan nanti pulang dari sini, daripada banyak ngobrol di bis, ya anak-anak coba bersalawat dalam hati, boleh. Ya, itu yang saya lakukan kalau dari Serang ke sini. Sebelum tidur boleh bersalawat, ya. Mau ke sekolah boleh bersalawat. Karena salawat ini satu-satunya ibadah yang Allah dan malaikat lakukan. Sebentar lagi kita akan puasa. Itu hanya manusia yang berpuasa. Sholat kita 5 waktu sehari semalam hanya manusia yang sholat. Dan yang lain termasuk haji. Tapi kalau sholawat, Allah dan malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas ini ayatnya. Maka sekali lagi saya mengajak dalam pertemuan yang terbaik ini, mumpung ketemu, nanti kalau saya ditanya sama malaikat, Yandri waktu kamu ngundang Al-Jardun Naqiyah ke gedung rakyat, apa yang Yandri sampaikan? Ya, waktu itu saya mengajak supaya hobi bersalawat. Itu mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Kiai Haji Irsyad Hambali, beliau memang 2 minggu yang lalu ber-WA sama saya, Pak Yandri, boleh nggak kami ke gedung DPR, MPR? Boleh, langsung saya jawab. Ini belum ada surat menyurat. Makanya saya ini gampang Bapak Ibu, kalau ada perlu atau perlu ketemu silaturahmi mengundang saya, tidak perlu repot, WA aja cukup. Kalau waktu itu bilang Pak Irsyad berapa orang dan kapan maunya. Waktu itu Pak Haji Irsyad mengusulkan waktunya yang lebih cepat ya. Tapi saya bilang bisa nggak dimundurkan tanggal 20, karena waktu itu saya ada kunjungan ke Belanda dan Swiss baru tadi malam pulang. Jadi ini belum istirahat Pak Irsyad. Jadi saya baru pulang dari Swiss dan Amsterdam untuk melakukan kunjungan kerja, pertemuan dengan beberapa pihak. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Pak Kiai Haji Irsyad beserta seluruh dewan guru yang sudah hadir, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, dan tentu yang saya banggakan generasi penerus bangsa, anak-anakku sekalian. Selamat datang di gedung rakyat. Inilah gedung rakyat, gedung DPR MPR. Ya. Dari hampir 280 juta penduduk Indonesia hari ini, tidak banyak yang berkesempatan hadir, apalagi duduk seperti ini di gedung rakyat ini. Maka
saya dengan senang hati mengucapkan sekali lagi selamat datang, selamat melihat gedung rakyat ini dari Yayasan Pendidikan Cibeber yaitu Al-Jatun Afia. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan terindah dari tahapan hidup kita. Karena sekali lagi anak-anakku sekalian, jutaan siswa-siswi di Indonesia belum tentu bisa datang ke sini. Kalaupun datang ke sini, kalau tidak tujuan jelas, pasti nggak bisa masuk. Karena di pintu gerbang yang jaga banyak. Ditanya mau kemana, mau apa, mau ketemu siapa. Jadi kalau tidak ada tujuan, pasti nggak bisa masuk. Termasuk siapa yang bertemui, kalau nggak jelas nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah komunikasi saya dengan Pak Kiai Haji Irsyad Hambali itu lancar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kita sama-sama duduk di gedung yang terhormat ini. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anakku sekalian ini sebagai motivasi bahwa dalam hidup dan kehidupan ini apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, tergantung kitanya. Apalagi kata Pak Kiai Haji Irsyad tadi, silaturahmi itu menjadi kata kunci dalam hidup. Ya, kalau yang gemar bersilaturahmi dengan makhluk Allah, termasuk bukan saja manusia, dengan alam semesta, dengan lingkungan kita, itu insya Allah penuh keberkahan. Baik anak-anak sekalian, saya mau ngetes dulu. Ada yang berani maju dari sana dulu? Ngacung yang berani maju. Saya ngetes saja ini. Ini kelas berapa nih Pak Kiai? Kelas 10 ya. Coba deh. Ada yang berani maju nggak? Satu orang. Kalau berani maju, saya kasih hadiah 100.000 dan ada tempat minum yang bagus. Ada yang berani? Atau siapa yang berani? Angkat tangan. Siapa berani? Maju deh. Udah. Ini maju. Hebat. Tepuk tangan dulu. Iya. Ayo. Silakan deh, maju. Silakan. Di mimbar kehormatan. Ini anak-anakku sekalian, mimbar ini tidak sembarang orang bisa berdiri di sini. Pertama, mesti pimpinan atau duduk di sini. Tidak sembarang orang bisa duduk di meja ini. Wajib pimpinan MPR atau pimpinan DPR atau pimpinan DPD RI, termasuk yang berpidato di situ. Maka ini kenapa saya undang ke depan. Inilah pengalaman hidupnya. Coba perkenalan dulu. Namanya siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gendi Anefet, asal dari Indramayu. Indramayu ya. Nama panggilan tadi siapa? Muhammad Gendi Anefet. Muhammad Giri. Muhammad Gendi. Gendi dari Indramayu. Oke, jauh juga ya. Oh, ini banyak dari daerah luar juga. Banyak. Oke. Gendi, Anda sudah luar biasa berani maju. Ini tanda-tanda orang hebat. Ya, anak sekalian. Tapi kalau mau sukses itu salah satunya mesti berani. Tapi berani dengan perhitungan, berani dengan kebenaran, berani tepat waktu. Coba gini, bacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulangi yang kelima. 5. Sosial. 5. Adil dan beradab. Gak apa-apa, dia berani ini. Pasti dia karena grogi aja. Coba yang tenang, jadi 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hebat kan?
Jadi, kamu kelas berapa? Kelas 10 aliyah. Kelas 10. Nanti mau jadi apa? Insya Allah pengusaha. Amin. Hebat, tepuk tangan buat Gini. Oke. Ini. Saya kasih hadiah kamu karena kamu memang hebat berani. Tuh kan kalau berani foto sama saya, ngomong di mimbar, dapat hadiah lagi. Kalau enggak begitu ya enggak punya kenangan. Maka mohon anak-anakku sekalian, kuisnya bakal banyak. Tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan. Semuanya menjadi bahan kuis nanti. Ya, saya akan mengetes kecerdasan, ketangkasan dan fokus anak-anakku sekalian ya. Baik. Saya perkenalan dulu. Ya, nama tadi sudah disebut oleh Pak Kiai Haji Izzat Hambali, nama Yandri Susanto, dipanggil Yandri. Saya tinggal di Kota Serang, Banten, tidak jauh dengan Cilegon. Di Komplek Ciceri Permai, istri baru 1, insya Allah enggak nambah lagi. Namanya Hajah Ratu Zakiyah, ya. Kemudian kami juga punya pondok pesantren di Serang, Bayi Mahdi Soleh Mahmud. Kemudian kebetulan Bayi Mahdi ini teman mainnya Kiai Haji Abdul Rashid Han. Jadi kalau main ke Anyer, kata waktu ketemu sama saya waktu makan bareng di yayasan, waktu Isra Mi'raj 2 minggu lalu, dia bilang mertua kamu tuh Yandri kalau mau main sama saya. Apalagi mau gilir katanya, karena istri mertua itu banyak, istrinya 6 atau 4 ya, 4 yang tetap tinggal gitu. Tapi waktu nikah sama saya, nanti dulu baginya itu nanti dulu. Karena, nah itu kan habis fokus saya kalau diganggu gitu. Sampai mana tadi? Digilir ya. Karena istrinya banyak, jadi waktu mau ngilir katanya dia janjian sama Pak Abdul Rashid Han ini. Jadi artinya saya tidak salah bersilaturahmi, itu kata Pak Kiai Haji Irsan tadi, silaturahmi itu luar biasa maknanya. Kalau nggak silaturahmi tentu saya tidak kenal dengan teman mertua saya. Maka tugas orang yang masih hidup menyambungkan silaturahmi bagi teman yang sudah meninggal. Jadi mertua saya sudah meninggal, kewajiban saya menyambungkan teman-teman yang dulu. Jadi ini pertemuan saya dan alhamdulillah saya waktu itu diundang melalui Pak Hidayat ya, Wakil Rektor 3 UIN Banten, kebetulan ketua alumni dari Yayasan Al-Jannah Naqiyah Cibeber, itu bisa membuat saya datang ke sana. Nah, saya dari Partai Amanat Nasional, dari PAN, ini sudah 3 periode menjadi anggota DPR. Sudah 3 kali menjadi anggota DPR. Nanti kalau nyalon lagi tahun 2024, berarti yang keempat kali Pak Ustaz. Ya, yang keempat kali. Saya aslinya Bengkulu, ya, putra Bengkulu. Saya memasuki Jakarta itu tahun 98. SD sampai tamat kuliah di Bengkulu. Jadi saya belum pernah lihat Jakarta selama saya sekolah. Datang ke Jakarta ini waktu itu demo ikut menurunkan Soeharto, Pak. Jadi saya mendemo gedung ini dulu. Saya yang ngepung gedung ini. Ternyata sekarang saya duduk di gedung ini, Bapak Ibu. Ya. Orang tua saya, anak-anakku sekalian, ini penting saya sejarahkan Pak Irsad ya. Orang tua saya itu dua-duanya petani ya, anak-anakku sekalian. Petani. Nanam padi, nanam kopi. Kampung saya itu sangat kampung. Saya dari tamat SD sampai tamat kuliah plus 2 tahun di Jakarta. Di rumah orang tua saya itu tidak ada listriknya. Jadi jangan lihat saya sekarang jadi wakil ketua MPR, jadi anggota DPR, jangan dilihat sekarangnya. Jadi di kampung saya ini memang sangat kampung, di kaki bukit Barisan, Sumatera, ya, sangat kampung.
SD ya di kampung. SMP dari rumah ke SMP itu pulang pergi 14 km, jalan kaki Pak, anak-anakku sekalian. Dan tidak ada jembatan di sungai yang saya seberangi. Maka saya dulu sering hanyut, alhamdulillah masih hidup Pak. Saya sering hanyut kalau pulang sekolah karena hujan banjir. Saya hanyut 1 kilo, minggir, ya nyebrang lagi kalau buku sama sepatu sering hilang. Itu 3 tahun saya berjibaku dengan alam. Tidak ada aspal, tidak ada kendaraan, tidak ada jembatan. Tapi saya tetap sholat 5 waktu. Tetap saya, menurut saya, orang tuh nggak hebat kalau nggak dekat dengan Allah. Nah ini kunci sukses ya anak-anak sekalian, dekatlah dengan Allah. SMA saya di kota Bengkulu Selatan, ibu kota Bengkulu Selatan, Mana namanya. Coba dibuka nanti di geografi, Mana. Itu saya setahun tinggal di kebun jengkol punya saudara. Tidak ada listrik, tidak ada kompor, tidak ada kamar mandi. Ya saya rumah mandi di hutan sana lah di pinggir kota. Setahun lagi saya numpang tidur dengan teman, sama lagi lantainya tanah, dindingnya dari bambu. Setahun terakhir di SMA jadi marbot masjid Pak Yasan. Marbot masjid, tidur di bawah pengimaman, masjidnya 2 lantai, saya tidur di bawah pengimaman. Tapi sekali lagi saya tidak pernah minder. Walaupun teman saya itu di SMA itu banyak anak bupati, kepala bank, orang-orang top lah. Dan saya dulu waktu itu jurusan fisika, hanya 21 orang yang masuk jurusan fisika, yang ratusan itu biologi dan IPS. Dan saya sampaikan kepada teman-teman saya yang anak bupati, kepala jaksa, kepala bank itu, saya bilang kan bapak kamu yang bupati, bukan kamu. Sama dengan saya. Bapak saya yang petani, bukan saya. Bisa jadi nanti kamu yang petani, saya yang pejabat. Betul hari ini Bapak Ibu. Kalau saya pulang kampung, teman-teman saya banyak yang jadi petani, dan alhamdulillah saya yang jadi pejabat. Nah itu jadi dunia itu berputar. Kalau pulang dari sekolah SMA itu saya nyuci mobil biar dapat Rp1.000 untuk makan. Oke, tamat SMA saya mau kuliah. Nah di kampung saya itu tidak ada yang kuliah. Saya pamit sama emak saya sudah meninggal. Saya doakan terus setiap waktu, bahkan di kendaraan dimanapun saya sering doakan emak saya ini. Karena bukan saya yang hebat, tapi emak lah yang paling hebat, orang tua saya. Ya, saya tidak bisa begini kalau bukan emak saya. Jadi emak saya baru meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, dan saya di Serang saya mendirikan